Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pernah gak saudara merasakan yang namanya tawar hati? Tawar hati sering sekali terjadi oleh karena dikecewakan, disakiti, mungkin juga bisa karena tidak dihargai. Maka orang-orang yang melakukan itu sering sekali melakukannya. Dan saya tidak pernah katakan saya tidak pernah menyakiti seseorang. Tetapi penting bagi kita untuk memiliki yang namanya sehati, kesehatian. Sehingga orang-orang yang kita jumpai dan yang terdekat dengan kita tidak mengalami yang namanya tawar hati. Saudara, hati dalam bahasa aslinya disebutkan kolbu. Hati yang sering berubah-ubah, kadang senang, kadang sedih, dan bisa saja kecewa. Tawar hati di dalam kamus bahasa Indonesia adalah di dalam keadaan yang tidak bersemangat, keadaan yang tidak memiliki sukacita, dan pada akhirnya mengeluh. Itu sebabnya Alkitab katakan di dalam Amsal pasal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi, saya tidak pernah katakan saya tidak pernah mengalami yang namanya tawar hati. Bahkan membuat orang kecewa saya juga pernah. Tapi bagaimana di dalam kehidupan kita, kita memiliki yang namanya sehati di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak timbullah rasa kekecewaan itu, sakit hati itu. Karena kita memiliki hati yang benar-benar sama di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hamba Tuhan Elia juga pernah mengalami yang namanya tawar hati. Saudara bisa buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja 19. Ketika Nabi Elia dia bisa mengalahkan 450 Nabi Baal. Kemudian dia diancam oleh Izebel untuk dibunuh. Dia pergi ke padang gurun. Di ayat 4 menyebutkan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun karena ia merasa ketakutan. Sehari perjalanannya sangat jauh. Lalu ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, lihat. Dia mengalami yang namanya putus asa, tawar hati karena tidak mampu menjalani lagi kehidupannya. Karena dia sedang mengalami yang namanya ancaman. Saudara-saudara, sering kita mengalami yang namanya tawar hati oleh karena beberapa aspek kehidupan. Masalah-masalah datang kepada kita, orang-orang tidak menghargai kita, orang-orang membenci kita sehingga kita merasa mengeluh, bahkan sakit hati. Alkitab katakan, ketika kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Tapi Tuhan mau berikan kekuatan kita kepada kita saat ini lewat tulisannya di dalam Yosua 1 ayat 9. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Dia katakan, janganlah kecut hatimu dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, jangan pernah kecut hati karena Tuhan akan menyertai kita. Itulah janji Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita.
Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali di acara Suara Pengharapan Hope Channel Borneo. Acara ini memberikan pengharapan kepada setiap orang tanpa melihat latar belakang budaya dan bahasa saudara. Kita telah tiba di acara permintaan doa. Banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sambut berkat tersebut dengan menyanyikan lagu buka, lagu Sion edisi lengkap nomor 148 dengan judul Padaku Ada Sahabat. Padaku ada sahabat ajaib, kasih setianya kepadanya ku terikat dekat selalu padanya. Dari hatiku tak dapat terputus tali kasih, karena dialah sahabat sampai di negeri suci. Padaku ada sahabat ajaib, kematiannya dia memberi aku selamat oleh pengorbanannya. Berkat limpah dari Tuhan tiada yang ku tahankan, hidup, harta dan kekuatan padanya ku serahkan. Padaku ada sahabat ajaib, benar kuasanya, di naungannya aku selamat sampai masuk ke surga. Keindahan surga juga yang menguatkan aku, ku berjaga dan bekerja, kelak terima pahalaku. Padaku ada sahabat ajaib, manis budinya, hadiratnya tetap dekat pada hamba-hambanya. Apa yang sanggup pisahkan jiwaku dari Yesus? Neraka dan kematian tidak selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk berkat yang Kau berikan kepada kami sampai pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebentar Bapa, biarlah Engkau kirimkan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti akan firman ini dan kami dapat hidup lebih baik lagi seturut dengan kehendak-Mu. Besertalah dengan kami Bapa, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Saudari Festivani Paraisu dengan judul Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu,
syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang memberi harapmu selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang memberi harapmu selamanya, selamanya, selamanya. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pernahkah Anda mendengar istilah tak kenal maka tak sayang? Saya yakin semua kita pasti pernah mendengar istilah ini. Baik mungkin pada waktu kita bersekolah, ataukah dalam kehidupan bersosial di masyarakat, bahkan di rumah tangga sekalipun. Istilah ini begitu menarik bagi saya pribadi, sehingga saya mencoba untuk menyampaikan sebuah pekabaran sehubungan dengan kalimat ini. Dan saya berharap kita boleh mencermati akan pekabaran ini sehingga kita dapat memaknai arti dari tak kenal maka tak sayang. Pada suatu kali, seorang raja minyak dari Amerika Serikat, John D. Rockefeller, seorang raja minyak dari Amerika Serikat. Suatu ketika, dia merasa tubuhnya terasa tidak fit. Dia merasa tidak nyaman dengan kondisi kesehatannya. Sehingga dia mulai berkonsultasi kepada beberapa dokter-dokter ahli yang ada di negara itu. Dia mencari dokter-dokter yang terbaik yang bisa dia temui dan memberikan pemulihan kepadanya. Dia tidak masalah biaya karena dia seorang raja minyak. Dia tidak masalah berapapun harga yang harus dia keluarkan, yang harus dia bayarkan, karena dia memiliki uang yang cukup banyak. Yang penting saya sehat. Itu yang ada di dalam pemikirannya. Kemudian John Rockefeller mulai berkonsultasi dari satu dokter ke dokter yang lain, dari satu dokter ke dokter yang lain. Dia juga memiliki dokter pribadi tentunya. Sebagai seorang yang terkenal, sebagai seorang saudagar minyak, ya adalah hal yang sangat kecil bagi dia untuk menggaji seorang dokter pribadi, menjaga pola makan, pola hidup, dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dari seorang Rockefeller pada saat itu. Setelah dia melakukan perjalanan dengan beberapa dokter-dokter spesialis yang ternama di kota itu, didampingi dokter pribadinya, maka suatu hari dokter pribadi dari John Rockefeller mengatakan, "Bapak Rockefeller yang terhormat, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Tuhan, saya akan menyimpulkan apa yang menjadi hasil dari pemeriksaan dari tiap-tiap dokter ahli yang kita telah lakukan beberapa waktu terakhir ini. Penuh dengan harap-harap cemas, John Rockefeller mencoba menyimak dengan sebaik-baiknya apa kira-kira
kesimpulan dari yang telah dilakukan selama ini. Maka setelah melihat hal yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, ciri-ciri yang terjadi pada Rockefeller, di mana semua bulu rambut rontok, di mana dia hanya diizinkan memakan 2 roti crackers setiap hari dan 2 gelas susu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena lebih dan kurang, memakan 2 roti crackers dan juga 2 gelas susu setiap hari, itu akan sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya. Maka dokter pribadi ini mulai menjelaskan kepada John Rockefeller. Dia mengatakan demikian, "Tuan yang terhormat, dengan berat hati saya harus mengatakan bahwa Tuan tidak akan pernah sempat lagi untuk merayakan ulang tahunmu yang ke-54. Dengan kondisi tubuh yang begitu kurus, tulang dibalut kulit, maka dokter pribadi ini mengatakan, engkau tidak akan pernah sempat lagi merayakan ulang tahunmu yang ke-54. Ini hanya hitungan bulan, karena di dalam cerita ini disebutkan ketika dokter itu menyampaikan informasi kesimpulan dari pemeriksaan ini, usia John D. Rockefeller pada saat itu 53 tahun. Hitungan bulan, seorang raja minyak punya harta melimpah, bisnis yang begitu lancar sehingga dolar mengalir ke pundi-pundinya bagaikan air sungai. Tetapi dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-54 oleh karena penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Dan ini adalah perkara yang sangat sulit. Ini adalah perkara yang sangat tidak mengenakkan bagi siapapun. Dia mencoba pergi ke dokter spesialis yang terkenal, sanggup membayar berapapun karena dia seorang yang kaya raya. Tapi itu berakhir di kesimpulan bahwa dia tidak akan sempat merayakan ulang tahun yang ke-54. Apa hendak dikata? Ingin rasa hati memeluk gunung, tapi apa daya, tangan tak sampai. Harta berlimpah, uang cukup banyak. Apapun dia bisa berikan kepada dokter yang sanggup memberikan kesembuhan kepadanya. Tapi apa daya, tangan tak sampai. Suatu malam, dia sementara berbaring di tempat tidurnya, dia mulai berpikir, seorang raja minyak di Amerika Serikat yang selama ini sibuk dengan bisnis, setiap hari berada di depan komputer memeriksa hal-hal yang sehubungan dengan bisnisnya. Pada satu ketika, bila mana dia berbaring di atas tempat pembaringannya, dia mulai berpikir, seandainya benar saya tidak sempat merayakan ulang tahun saya yang ke-54, kemanakah harta saya? Siapa yang akan menikmati harta saya yang begitu banyak ini? Apakah ketika saya nanti mati, dapatkah saya membawa harta ini ke liang kubur saya? Tentu tidak. Kalaupun dibawa, bisa saja ada orang yang nakal akan membongkar kuburan dan mengambil hartanya. Beberapa peristiwa terjadi hal-hal yang seperti itu. Dia mulai berpikir dengan sungguh-sungguh. Dia mulai berpikir, memikirkan kehidupannya yang sangat singkat itu. Dia tahu bahwa ketika dia mati, dia tidak sanggup membawa 1 sen pun
uang yang ada di tabungannya. Dia tidak sanggup membawa satu tetes minyak pun yang dia bisniskan selama ini. Dia tidak bisa membawa apapun yang dia inginkan sebagaimana yang dia bisa dapatkan selama dia hidup. Dia berpikir, untuk apa semua ini jika saya harus mati? Maka dia mulai berpikir dan mengambil sebuah kesimpulan. Karena uang ini tidak dapat saya gunakan untuk apapun. Karena saya akan berakhir hidup saya di usia 53 tahun. Maka dia mulai mengubah pola pikirnya. Pada malam itu di atas tempat pembaringannya, John D. Rockefeller mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam kehidupannya. Untuk dia melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupannya. Dia mulai menghentikan semua kegiatan-kegiatan bisnisnya. Dia serahkan semua kepada anggota-anggota keluarganya. Saat ini dia mulai berkonsentrasi untuk bersosial dengan masyarakat. Dia pikir, aduh, aku ini seorang yang kaya terkenal, tapi kurang bermasyarakat di lingkungan di mana dia tinggal. Dia tidak pernah melihat ke bawah kepada penderitaan orang-orang banyak. Maka mulai pada malam itu dia mulai menyimpulkan dan mengambil sebuah keputusan untuk dia mulai bersosial. Dia mulai turun ke bawah, turun ke lapangan. Dia mulai melihat langsung bagaimana kehidupan, kejamnya kehidupan di dunia ini, di lingkungan di mana dia berada, di kota di mana dia berada. Dia melihat banyaknya penderitaan yang terjadi, banyaknya orang-orang yang kelaparan, banyaknya orang-orang yang putus sekolah karena tidak ada biaya, banyaknya orang-orang melakukan tindak kriminal hanya untuk mendapatkan makanan sepanjang hari. Dia mengambil kesimpulan, saya akan menggunakan uang saya untuk hal-hal yang baik. Dia mulai bersosial dengan masyarakat di sekitarnya. Dia mulai membantu anak-anak yatim. Dia mulai membagikan hartanya kepada orang-orang yang berkekurangan. Dia mulai bersosial dengan baik dengan masyarakat di mana dia berada. Dia mulai menunjukkan bahwa hidup ini haruslah memiliki pengorbanan. Tidak hanya sampai di situ, saudara-saudariku. Dia pun juga mulai teratur datang ke gereja. Di mana jam-jam kebaktian tiba, dia akan datang ke gereja. Dia membawa anggota keluarganya. Mereka beribadah bersama-sama. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dia membantu pekerjaan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang begitu baik. Sehingga dia mau memberikan hidupnya kepada manusia. Dan John Rockefeller juga rindu untuk melakukan apa yang Yesus lakukan selama dia hidup di dunia ini. Melakukan hal-hal kebajikan. Melakukan hal-hal penuh dengan hikmat sorga. Dan itulah yang dia lakukan ketika dia mulai bersosial. Ketika dia mulai membantu anak-anak yatim. Ketika dia mulai membantu anak-anak yang putus sekolah. Ketika dia mulai membantu banyak masyarakat di lingkungan di mana dia tinggal. Dia melakukan itu karena dia telah mengenal Yesus yang dia sembah adalah seorang yang berhikmat, yang bersosial, yang sanggup memberikan apapun demi kebutuhan dan kepentingan orang lain. Dia melakukan banyak hal dalam masa-masa terakhir hidupnya itu sesuai dengan keputusan dokter. Dia melakukan banyak hal-hal kebajikan. Dia banyak melakukan hal-hal yang membuat dia merasa lebih enjoy ketika dia duduk di kantor dan memperhatikan siklus bisnis yang dia lakukan. Perbuatan-perbuatan sosial, perbuatan-perbuatan kebajikan yang dia lakukan membuat hatinya bersuka cita, membuat hatinya bergembira. Perbuatan-perbuatan yang dia lakukan untuk membantu pekerjaan Tuhan, datang beribadah, bernyanyi, berdoa, mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi, membuat hatinya berlimpah-limpah sukacita, membuat hidupnya mulai berubah, tidak hanya dalam pola pikir, tapi juga di dalam kondisi kesehatan yang semakin berubah ke arah yang lebih baik.
Saudara-saudariku, di dalam cerita itu dikatakan ketika John D. Rockefeller melakukan hal-hal kebajikan yang mana itu membuat hatinya bergembira. Dia enjoy melakukan kehidupan ini. Dia enjoy menghadapi kehidupan ini. Dia tidak kepikiran lagi kepada batas usia yang telah ditentukan kepadanya. Maka ketika dia melakukan semua hal-hal kebajikan tersebut, karena pengenalannya kepada Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi dan berkorban untuk John D. Rockefeller, maka dia tiba pada perayaan ulang tahunnya yang ke-54. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Meskipun dokter pribadinya memvonis bahwa dia tidak akan sempat lagi merayakan ulang tahunnya yang ke-54 oleh karena penyakit yang dia derita. Tapi atas hal-hal kebajikan, atas hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya, karena pengenalannya kepada Tuhan, membuat hidupnya bersuka cita. Dia seperti mata air yang mengalirkan air kehidupan kepada banyak orang, masyarakat di mana dia tinggal. Akhirnya di dalam cerita itu dikatakan, John D. Rockefeller tiba pada perayaan ulang tahunnya yang ke-54. Padahal dokter sudah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah lagi tiba pada usia itu karena kesehatannya yang sangat terganggu. Tapi puji Tuhan, dia tidak hanya merayakan ulang tahunnya yang ke-54. Dia pun tiba dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-60, ke-75. Bahkan dia sempat merayakan ulang tahunnya yang ke-94 dalam masa hidupnya. Luar biasa. Kenapa saudara-saudari? Karena pengenalannya akan Tuhan membuat hatinya bersuka cita dan dia melakukan hal-hal kebajikan sebagaimana yang Yesus lakukan. Sukacita yang melimpah-limpah di dalam dirinya membuat kesehatannya berubah drastis, membawa kesehatan yang lebih baik. Sukacita itu mengalahkan penderitaan John D. Rockefeller. Saudara-saudariku, seseorang yang telah benar-benar menemukan Yesus dalam hatinya, maka dia akan menjadi sumber terang. Itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan Injil Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula ayat 15. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. John D. Rockefeller, dia menemukan Yesus dan terang Yesus ada dalam dirinya. Maka kamu adalah terang dunia. Terang yang ada di dalam diri Rockefeller dia bagikan kepada semua orang. Dan itu menjadi sumber sukacita yang membawa kesehatannya semakin lebih baik dalam kehidupannya. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab pun ada mencatat, ketika seseorang menemukan harta yang berharga, menemukan harta yang sangat diidam-idamkan, dia sanggup meninggalkan apapun untuk mendapatkan harta itu. Mari kita melihat dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang diberikan di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-13. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-44 sampai dengan 46. Firman Tuhan mengatakan demikian. Hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual harta seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga,
Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Luar biasa, saudara-saudari. Perumpamaan dari Yesus Kristus. Seseorang yang menggarap ladang orang lain. Dia seorang yang miskin. Dia seseorang yang tidak memiliki tanah untuk dia kerjakan. Sehingga dia harus menumpang ke tanah orang. Dia garap tanah itu. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun satu ketika dia bekerja menggarap tanah milik orang itu, dia menemukan satu harta yang sangat berharga. Dia menemukan suatu harta yang begitu berharga dalam kehidupannya. Berupa perhiasan yang begitu indah. Yang dia tahu kalau dia memiliki itu maka dia akan bisa hidup senang. Firman Tuhan mengatakan, lalu karena tanah itu bukan milik dia, maka dia tanam kembali harta yang dia temukan itu. Dia tanam kembali dengan sukacita, maka dia pergi pulang ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya. Meskipun dia seorang yang miskin, dia mulai menjual semua harta miliknya. Orang mulai melihat, tetangga-tetangga mulai melihat, ini bapak ini ada gilanya. Ini bapak ini ada kurang-kurangnya. Sudah miskin, dia jual lagi rumahnya. Sudah miskin, dia jual lagi perlengkapan-perlengkapan di rumahnya. Setiap hari dia menjual harta miliknya. Dia mencoba untuk mengumpulkan sejumlah uang agar dia bisa memiliki tanah yang dia kerjakan. Karena ketika dia memiliki tanah itu, maka dia berhak juga atas harta yang terpendam di dalamnya. Ketika tetangga-tetangga orang lain melihat bahwa bapak ini sudah mulai ada kurang-kurangnya, sudah mulai ada gila-gilanya, karena dia menjual semua harta miliknya. Dia menjual semua apa yang ada padanya, kecuali pakaian yang ada di atas tubuhnya. Dia semua jual. Yang penting dia mendapatkan sejumlah uang untuk membeli tanah itu. Meskipun orang beranggapan bahwa dia gila, bahwa dia ini orang yang gak benar. Wah, ini sudah salah ini dengan pikiran bapak ini. Udah bahaya dia ini. Tapi petani itu tahu bahwa dia melakukan itu untuk sesuatu yang lebih besar. Setelah dia mendapatkan sejumlah uang, dia pergi kepada tuan itu, dia membayarkan sejumlah uang untuk membeli tanah itu. Dan setelah tanah itu menjadi miliknya, maka dia menggali tanah itu dan mendapatkan harta itu. Harta yang dia dapatkan jauh lebih besar dari apa yang dia telah jual di dalam kehidupannya. Saudara-saudariku, inilah yang dikatakan bahwa ketika seseorang telah benar-benar menemukan Yesus, maka apapun sanggup dia jual, apapun sanggup dia tinggalkan. Karena dia tahu bahwa ketika dia bertemu dengan Yesus, ketika dia tinggal bersama dengan Yesus, maka Yesus sanggup memberikan apapun yang menjadi kebutuhannya. Yesus sanggup memenuhi apapun yang menjadi keperluan-keperluannya. Tidak peduli orang mengatakan dia ini ada kurangnya. Tidak peduli orang mengatakan dia gila. Tidak peduli orang mengatakan bapak ini sudah sinting. Tidak peduli. Karena tujuan dari bapak itu adalah dia telah mendapatkan harta yang terpendam itu, harta yang istimewa itu. Menurut Matius pasal 13, apakah harta itu? Ini adalah sebuah perumpamaan. Hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam. Maka apakah harta itu? Harta itu adalah Yesus Kristus. Harta itu adalah kehidupan yang kekal. Harta itu adalah kerajaan sorga. Ketika Bapa itu mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Yesus Kristus, ketika dia mengenal dengan sungguh-sungguh bagaimana dengan kerajaan sorga itu, dia sanggup meninggalkan semua apapun yang ada di dunia ini, termasuk yang dia perlukan untuk mendapatkan Yesus Kristus, untuk mendapatkan kerajaan sorga. Demikian pula hal kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Orang yang telah menemukan Yesus dengan sungguh-sungguh dalam kehidupannya,
Dia akan menjual, dia akan melepaskan semua apa yang mengikat dia selama di dunia ini. Inilah yang saya sebut dengan tak kenal maka tak sayang. Ketika kita mengenal siapa Yesus itu, maka kita sanggup melakukan apapun demi mendapatkan Dia. Saudara-saudariku, para suami, para istri, ingatkah ketika Anda pertama kali bertemu dengan pasangan Anda? Maka dia adalah seseorang yang Anda sangat cintai dan Anda sangat kasihi. Maka apapun yang Anda akan lakukan, Anda siap untuk membatalkannya karena Anda sudah ada janji dengan pasangan Anda. Kenapa Anda sanggup melakukannya? Karena Anda telah mengenal siapa dia. Ketika Anda berdiri di altar di hadapan seorang pendeta, meminta untuk dipersatukan dalam sebuah pernikahan. Mengapa Anda berani menikahi pasangan Anda pada saat ini? Karena Anda telah mengenal dia dengan baik. Anda telah mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Saya mau katakan, kenallah Tuhan, kenallah Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Maka semua hal di dunia ini pun Anda sanggup tinggalkan. Masalahnya adalah kita tidak mengenal siapa Dia. Sering sekali umat-umat Tuhan tidak mengenal Dia. Yesus datang ke dunia ini, dia lahir di kota yang kecil, di kota Bethlehem. Dia lahir sebagai seorang manusia. Dia reinkarnasi sebagai seorang manusia. Dia bertumbuh besar melayani di atas muka bumi ini. Tapi lihat apa yang Alkitab catatkan. Dunia ini menolak dia. Dunia ini menolak Yesus. Orang-orang yang hidup pada masa itu menolak Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Bukti dari penolakan mereka adalah Yesus dihina, Yesus dicaci maki, Yesus disiksa, bahkan Yesus digiring sampai ke bukit Golgota untuk menerima kematian dengan cara disalibkan. Ini adalah bukti terbesar bahwa mereka tidak mengenal Yesus, bahwa mereka tidak mengenal harta yang terbesar itu. Sesungguhnya dia datang untuk menyelamatkan kita, memberikan kehidupan kepada kita. Tapi dunia ini tidak mengenal dia. Saudara-saudariku, mengapa sampai bisa Yesus mati di kayu salib? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Jangan sampai pengalaman mereka menjadi pengalaman kita. Saya mau mengajak kita melalui renungan kita pada saat ini. Marilah kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana seorang bapak yang menemukan harta terpendam di dalam ladangnya. Dia tutup dan dia jual semua demi mendapatkan harta itu. Begitu juga sebagai seorang pedagang yang menemukan permata. Dia jual semua harta miliknya demi mendapatkan harta itu. Begitu juga John Rockefeller. Dia tinggalkan bisnisnya, dia tinggalkan kesenangan-kesenangan duniawinya selama ini demi pengenalannya akan Tuhan. Maka harta itu akan menjadi milik kita. Saudara-saudariku, saya mau mengajak kita pada saat ini. Marilah kita mengenal Dia. Marilah kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Marilah kita mengenal perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Marilah kita mengenal melalui hal-hal yang dia telah berikan kepada kita. Kesehatan, rezeki dari sorga, anak-anak, istri, suami. Mari kita mengenal dia melalui hal-hal itu semua. Dan tetapkanlah pilihanmu untuk mengikut dia. Jika engkau tidak pernah mengenalnya dengan baik, maka engkau pun tidak akan pernah mengikut dia dengan baik. Itu sebabnya saya mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ketika engkau tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, maka engkau tidak akan pernah bisa mengikut dia dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, maka engkau tidak akan pernah mau berkorban untuk dia. Ketika engkau tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, maka engkau tidak akan pernah mau datang dekat kepadanya. Tak kenal, maka tak sayang. Mari kita mengenal Yesus. Mari kita mengenal kebenarannya melalui firman Tuhan. Membaca firman Tuhan.
melalui ibadah-ibadah kita akan mengenal siapa Dia. Kita akan kenal bagaimana perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Maka ketika kita mengenal Dia, maka kita pun akan menyayanginya. Tak kenal, maka tak sayang. Mari kita sejenak tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Kami rindu untuk mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Melalui membaca firman-Mu, mengenal perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Karena ketika kami mengenal Engkau dengan lebih baik lagi, ketika kami mengenal Engkau dengan lebih sungguh-sungguh lagi, maka kami akan dapat meninggalkan apapun kesenangan kami di dunia ini demi mendapatkan kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Bapa, tolonglah kami umat-umat-Mu ini untuk mau mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Agar ketika kami mengenal Engkau dengan lebih baik, maka kami akan menyatakan rasa kasih sayang kami yang lebih dalam lagi kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah seluruh umat-umat-Mu yang menyaksikan acara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di malam permintaan doa ini, pokok-pokok doa sudah dikumpulkan. Kita akan mengikuti doa syafaat yang dibawakan oleh hamba Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa pada ibadah malam ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang berada di dalam kerajaan sorga, Tuhan kami yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada malam ini untuk mengagungkan, memuliakan, dan membesarkan akan nama Tuhan. Oleh karena Engkau adalah Tuhan kami, Maha Pengasih, Engkau Maha Hadir, dan kami merasakan bahwa Engkau senantiasa hidup dan bersama-sama di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mohon Engkau menerima kami sebagaimana kami ada. Kami menyadari Tuhan, di hadapan-Mu kami penuh dengan keterbatasan. Bahkan kami memiliki kelemahan, kesalahan, bahkan sering berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja, di hadapan Tuhan maupun terhadap sesama kami. Karena itu di malam permintaan doa saat ini, kiranya belas kasihan-Mu boleh menjadi bagian kami dengan menyucikan kami agar kami layak menyembah Tuhan dan memohon kepadamu. Pada malam hari ini Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengarkan boleh menjadi kekuatan bagi kami, membawa kami lebih hari, lebih dekat dengan Tuhan, dan kami boleh tetap memiliki pengharapan. Kami rindu Tuhan Engkau segera datang untuk menyelamatkan kami. Namun kami masih ada di atas dunia ini. Begitu banyak tanggung jawab, bahkan pergumulan dan tantangan hidup yang kami hadapi. Karena itu ya Tuhan, kami terus memohon kepadamu agar Engkau berkenan hadir dalam kehidupan kami melalui tuntunan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga umat Tuhan di mana saja. Oleh karena kondisi yang ada Tuhan, oleh karena pandemi COVID-19, begitu banyak kegiatan-kegiatan kami, pekerjaan kami terhenti.
bahkan kami tidak dapat berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Kami harus tinggal di rumah. Karena itu, kiranya Engkau menyertai masing-masing kami secara pribadi dan keluarga di mana saja kami berada, dan juga saudara-saudara kami yang sedang beribadah pada saat ini. Segala pergumulan yang dihadapi Tuhan, biarlah Tuhan berikan kemenangan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah iman. Tuhan berikan kekuatan, berikan pengharapan bagi mereka. Bagi yang dalam keadaan lemah fisik, oleh karena mengalami gangguan kesehatan, kami menyerahkan di dalam tangan dan kasih-Mu. Sebagaimana beberapa waktu yang lampau ketika Engkau ada di atas dunia ini, keajaiban-keajaiban dari Tuhan Engkau nyatakan melalui menyembuhkan orang-orang yang sakit. Karena itu beberapa saudara kami yang saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan, kami menyerahkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Di antaranya ya Tuhan, umat-Mu, saudara kami dalam Yesus Kristus, Bapak Samuel Tulandi, anggota jemaat Immanuel Bontang, yang saat ini masih sedang dalam proses penyembuhan. Demikian pula Ibu Marini Simbolon di Bekasi, yang saat ini sedang sakit oleh karena menderita sakit lupus. Kedua umat-Mu ini dan mungkin masih banyak saudara-saudara kami yang lain, kami menyerahkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Upaya keluarga, tim medis, perawatan, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan doa-doa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Engkau berkenan untuk memberkati agar semuanya itu boleh berkuasa untuk memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami ini yang sedang dalam keadaan sakit. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kegiatan-kegiatan gereja, walaupun semakin terbatas dan memang sangat terbatas saat ini. Biarlah apa yang dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sosial, Tuhan campur tangan. Secara khusus kami mendoakan lembaga pendidikan, penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah umat Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di mana saja, khususnya di daerah Kalimantan kawasan timur. Tuhan campur tangan agar proses penerimaan siswa baru ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi kegiatan-kegiatan gereja dari beberapa departemen, khususnya di bidang kepemudaan, untuk kegiatan Ikampore yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Walaupun hanya dilaksanakan di rumah masing-masing dengan dipandu oleh panitia dan narasumber dari pimpinan pusat, biarlah dengan campur tangan Tuhan, kegiatan ini boleh berjalan dengan baik untuk membentuk tabiat dari anak-anak kami, sehingga mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Masing-masing keluarga umat Tuhan dalam setiap rencana-rencana kehidupan, Tuhan campur tangan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan campur tangan dalam situasi saat ini agar COVID-19 ini segera berakhir. Kami semua umat-umat Tuhan, bahkan seluruh penduduk di permukaan bumi ini, bahkan di negara kami yang kami cintai ini, kami boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Kami boleh menjalankan tugas pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing, dan berkat-berkat surga boleh menjadi bagian kami. Ya Tuhan, terima kasih oleh karena kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami. Dan kami berterima kasih karena kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan kemurahan kami. Kemurahan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami.
Doa ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di mana saja berada, bila mana ada permohonan doa, boleh disampaikan kepada kami melalui YouTube atau Facebook. Di bagian komentar boleh disampaikan di sana. Karena dengan senang hati kami mendoakan setiap permohonan-permohonan dari saudara-saudara. Tuhan memberkati. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu tutup nomor 171 dengan judul Kita Dijamu oleh Raja. Kita dijamu oleh Raja, duduk bersama umat Allah. Sudahkah engkau bersedia? Kelak Raja datang. Kelak Raja datang, datang. Kelak Raja datang. Sudahkah engkau bersedia? Kelak Raja datang. Mahkota indah ganti duri, ganti kita Yesus telah mati. Namanya patutlah dipuji. Kelak Raja datang. Kelak Raja datang, datang. Kelak Raja datang. Sudahkah engkau bersedia? Kelak Raja datang. Saat itu akan terbuka yang sekarang masih rahasia. Perangai kita akan nyata. Kelak Raja datang. Kelak Raja datang, datang. Kelak Raja datang. Sudahkah engkau bersedia? Kelak Raja datang. Tuhan bergembira memandang pada umat-Nya yang telah menang. Tetap percaya, jangan bimbang. Kelak Raja datang. Kelak Raja datang, datang. Kelak Raja datang. Sudahkah kau bersedia? Kelak Raja datang. Kita tutup acara ini dengan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk dapat mengerti firman ini dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami juga dapat memberikannya, mengabarkannya kepada orang-orang yang lain. Tetaplah beserta dengan kami malam hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah tiba di penghujung acara. Kita akan bertemu lagi di malam Vesper pukul 19.30 WITA. Anda bisa mengakses acara ini di YouTube dan Facebook Hope Channel Borneo. Terima kasih, Tuhan memberkati.